Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama aku, YouTuber favorit kalian. Nama aku Ira Nonandale. Dan tahukah kalian, tidak ada yang namanya kebetulan. Jika kamu menemukan video ini, itu berarti alam semesta lah yang menuntun kamu untuk menemukan video ini. Hai semuanya, apa kabar? Kak Ira, gimana sih caranya menemukan jodoh? Di umur aku yang udah segini, bisa gak sih? Bisa dong sayang, bisa. Mau semustahil apapun kamu berpikir sekarang bahwa kamu mungkin tidak akan menemukan jodoh lagi, entah faktor apapun itu ya. Mau semustahil apapun, bisa sayang, bisa. Kalau Kak Ira bilang bisa, bisa sayang. Tapi dengan syarat ya, kamu harus percaya pada apapun yang Kak Ira sampaikan. Dan kamu harus ngikutin apa yang Kak Ira sampaikan. Gak bisa ada kata, tapi. Kalau tapi, ya udah ya. Kalau kamu masih bilang tapi, silahkan nyaman dengan keadaanmu sekarang, oke? Dan tentu saja kalau kalian mampir ke channel Kak Ira Nonandale, pasti tips-tips yang bakal aku kasih atau penjelasan yang bakal aku kasih itu selalu ada hubungannya dengan kekuatan pikiran. Nggak ada cara-cara lain atau trik-trik lainnya, nggak ada. Semuanya berdasarkan keyakinanmu dan apa yang kamu pikirkan, ya istilahnya kekuatan pikiran. Benar banget. Kamu mungkin tidak tahu bahwa ternyata kamu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang dapat mengubah realita, yaitu kekuatan pikiran yang kamu miliki, apalagi untuk keinginan kamu yang kamu bilang ingin mendapatkan jodoh. Itu kecil banget sayang, kecil banget. Yang membuat dia ngerasa kamu ngerasa kok susah banget ya, karena kamu percaya bahwa kamu tuh susah mendapatkan jodoh. Yang membuat di realitanya kemana udah mencari-cari, udah ketemu sama si A, si B, si C, tapi kok belum juga bisa dapat juga jodohnya gitu. Bukan dia maksudnya jodohnya, itu karena kamu percaya atau kamu masih meyakini atau melabeli diri kamu sebagai wanita single, wanita jomblo, atau wanita yang disakiti, atau wanita yang belum mendapatkan jodoh atau mendapatkan pasangan gitu. Atau kok aku salah terus ya ketemu orang ya. Nah, kalau kamu selalu berpikir bahwa kok aku salah terus ya ketemu orang, kok gak ada orang yang mau suka sama aku, kok dia belum nembak aku juga ya, aku masih single, aduh sudah umur gini aku masih single, aduh umur gini aku masih belum menikah. Sayang, semua yang kamu ucapkan itu akan menjadi perintah untuk alam semesta manifest untuk kamu. Makanya jangan kaget kalau realita yang muncul tuh segitu-gitu aja. Kamu gak bakalan ketemu, kamu bakal jomblo terus karena alam semesta berpikir ya dia mau jomblo gitu. Makanya kita tuh bukan attract what we want, tapi kita attract what we are. Yang dimaksudkan dengan attract what we are itu adalah cara berpikirmu, cara mengucapkanmu, cara meyakinimu, dan tindakanmu itu harus sudah sesuai dengan goal kamu. Contohnya, perhatikan orang yang sudah menikah. Apakah pernah dia berpikir, apakah aku single? Apakah aku, kenapa orang gak suka sama aku? Enggak. Yang dia pikirkan itu adalah, anak aku nanti makan apa? Suami aku perginya pulangnya kapan ya? Atau istri aku masak apa ya di rumah ya? Istri aku ngapain aja ya? Tuh. Anak aku nanti ulang tahunnya aku mau kasih kado apa ya? Orang yang sudah menikah pasti cara berpikirnya begitu. Dan ketika kita menerapkan the law of assumption, cara berpikir kita, tindakan kita, apapun yang kita ucapkan harus seolah-olah kita sudah mendapatkan itu, atau seolah-olah kita sudah mendapatkan jodoh, atau seolah-olah kita sudah menikah. Harus seperti itu. Jadi kalau yang setiap harinya selalu ngomong, aku masih jomblo, aku jomblo nih, kayaknya aku punya trauma deh, makanya aku belum bisa menikah. Kayaknya jodoh aku jauh deh. Apalagi kalau sudah pergi ke peramalnya, dan peramal bilang, kamu belum bisa menikah 5 tahun ke depan. Makin percaya tuh, makin percaya tuh. Jadi akhirnya jadi asumsi baru yang sebenarnya kamu tuh sudah mendapatkan jodohmu, tapi gara-gara perkataan peramal dan kamu lebih percaya pada peramal yang mungkin dia nggak bisa ngeramal dirinya sendiri, ya kan? Kamu lebih percaya itu, dan akhirnya kamu makin jauh dari jodohmu sayang. Lalu Kak Ira, apa sih yang harus aku lakukan? Tenang sayang, Kak Ira punya cara buat kamu. Tapi sekali lagi Kak Ira ingatkan ya, konsisten ya, setia dengan apa yang kamu yakini. Keyakinan baru maksudnya.
setia, buat keputusan, berani untuk buat keputusan dan mengatakan, saya adalah wanita yang sudah menikah, saya sudah punya suami atau saya sudah punya istri. Katakan itu terus menerus dan setialah pada keyakinan baru itu. Labeli dirimu sebagai orang yang sudah menikah. Ya, jangan lagi berpikir tentang kenapa aku belum begini. No. Karena kita attract what we are. Ya. Kita attract apa yang kita pikirkan, kita attract apa yang kita ucapkan, kita attract apa yang kita yakini, kita attract apa yang kita rasakan tentang diri kita dan orang-orang di sekitar kita, ya kan? Kita attract apa yang paling dominan kita bicarakan di dalam hati kita. So, jangan tunggu lama-lama lagi, sekarang juga kamu ubah keyakinanmu, ubah dan ciptakan keyakinan barumu, siapa diri kamu. Kalau Kak Ira bisa sarankan sih, afirmasikan, saya adalah orang yang paling beruntung memiliki suami yang sangat setia dengan saya. Atau saya sekarang adalah wanita yang sudah berkeluarga, atau saya sudah punya suami, atau saya adalah pria yang sudah beristri, atau saya adalah wanita yang sudah punya anak 2, atau saya sekarang sedang tinggal sama suami saya dan 2 anak saya di sebuah rumah, atau saya sangat dicintai oleh suami saya sangat dicintai oleh kedua anak saya. Silakan diafirmasikan seperti itu terus-menerus, berpikir terus-menerus seperti itu, dan jangan kaget kalau tiba-tiba ada laki-laki atau ada wanita yang mendekat. Jangan kaget tiba-tiba ada yang melamar kamu. Dan bahkan Neville Goddard mengajarkan, ya, bukan mengajarkan, dia bercerita bahwa dia memanifest istrinya itu adalah dengan ketika dia bangun dari tidur, dia melihat ada istrinya di samping dia tidur. Seperti itu, dia memanifest istrinya hanya dengan bervisualisasi ada istrinya lagi tidur di samping dia. Dan akhirnya apa? Dia benar-benar menikah dengan orang tersebut, dan benar-benar adegan yang selalu dia putar di kepalanya itu benar-benar menjadi kenyataan. So, jangan berlama-lama, ikuti apapun yang Kak Ira sampaikan, visualisasi, ubah keyakinanmu setiap hari terus-menerus seperti itu, ya. Dan jangan ada pertanyaan kapan ya, tidak, setia aja. Oke? Nah, itu dia video Kak Ira. Jika kalian suka, silahkan kalian like, kalian komen, kalian subscribe channel ini. Jika kalian ingin mendapatkan bimbingan dari Kak Ira, silahkan klik link yang aku catut di deskripsi atau di kolom komentar. Nah, itu dia, saya Rina Nandale. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!